Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Hari ini yang akan kita pelajari adalah materi grafik fungsi eksponen. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen dan bentuk akar. Fungsi eksponen yang akan kita pelajari dalam fungsi eksponen hari ini dapat dilihat dalam peta konsep berikut ini. Yang pertama adalah pengertian dari fungsi eksponen. Yang kedua adalah bentuk umum dari fungsi eksponen. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama bentuk dasar atau bentuk sederhana dari fungsi eksponen, yang kedua bentuk lengkap dari fungsi eksponen. Selanjutnya baru kita akan mempelajari grafik fungsi eksponen. Pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi dapat dituliskan dalam Fx sama dengan A pangkat X dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 untuk setiap X elemen real. Bentuk umum fungsi eksponen. Yang pertama yaitu bentuk dasar atau bentuk sederhana dari fungsi eksponen. Fx sama dengan A pangkat X dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis, X merupakan pangkat atau eksponen. Berdasarkan syarat dari basis tersebut, kalau kita menggambar dalam garis bilangan dapat terlihat seperti berikut ini ya. Jadi karena A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka dapat dikatakan basis merupakan bilangan positif tapi tidak sama dengan 1. Kalau kita gambar di garis bilangan, maka daerah yang dapat menjadi basis terdapat di dua daerah ya. Yang pertama di sini antara 0 dan 1, kemudian yang kedua yaitu lebih dari 1. Kemudian grafik fungsi eksponen. Untuk basis lebih dari 1, maka dapat dilihat bahwa grafik yang berwarna merah ini ya. Ini merupakan contoh dari grafik fungsi eksponen dengan basis lebih dari 1. Di sini dikatakan grafiknya monoton naik ya. Karena kalau kita membaca grafik itu dari kiri ke kanan, kita lihat ya, dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan, maka grafiknya semakin naik ya, monoton. Semakin naik. Kemudian yang kedua, untuk basisnya di antara 0 dan 1 ya. A lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dapat dilihat dari grafik yang berwarna biru. Di sini kita membaca dari kiri ke kanan, yaitu semakin ke kanan grafik semakin turun. Jadi semakin ke kanan grafiknya semakin turun. Oke, berdasarkan grafik fungsi eksponen dengan Fx sama dengan A pangkat X, dari sini kita dapat lihat ya, grafiknya monoton naik. Ini tadi untuk basis lebih dari 1, kemudian grafiknya monoton turun untuk basisnya antara 0 dan 1. Kemudian di sini juga ternyata memotong sumbu Y di 0,1 untuk grafik monoton turun juga ya. Ini juga memotong 0,1. Kemudian grafiknya di sini dari kiri ke kanan ini mendekati sumbu X begitu ya.
Jadi grafiknya itu mendekati sumbu X. Oleh karena itu sifat-sifat fungsi eksponen dengan bentuk fx sama dengan a pangkat x, yaitu yang pertama, kurva terletak di atas sumbu X. Nah, atau dikatakan definite positif. Bisa dilihat bahwa grafiknya itu berada di atas sumbu X. Tidak ada satu titik dari grafik fungsi eksponen tersebut berada di bawah sumbu X. Kemudian yang kedua, memotong sumbu Y di titik 0,1 seperti yang tadi sudah saya bahas ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai asimtot datar yaitu Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, di sini ada garis ya, garisnya itu yaitu sumbu X yang hanya didekati nanti ya oleh grafik fungsi eksponen. Itu yang dikatakan asimtot. Kemudian grafik berbentuk monoton naik untuk A lebih dari 1 atau basis lebih dari 1 ini. Kemudian grafik berbentuk monoton turun untuk A lebih dari 0 kurang dari 1 atau basis antara 0 dan 1. Contoh dari fungsi eksponen. Di sini saya memberikan contoh ya, ini menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Jadi nanti kalian dapat menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai alat bantu menggambar grafik. Untuk basis lebih dari 1, di sini rumus fungsinya yaitu Y sama dengan 3 pangkat X dapat dilihat dari grafik berwarna hijau. Ini ya. Kemudian untuk basis antara 0 dan 1 ini yang berwarna merah ya. Jadi Y sama, untuk rumus fungsi Y sama dengan 1/3 pangkat X. Ini untuk yang berwarna hijau ya, karena basisnya lebih dari 1 maka monoton naik. Bisa dilihat ini ya. Kemudian yang berwarna merah karena basisnya antara 0 dan 1, ini monoton turun grafiknya. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Untuk menggambar grafik fungsi eksponen, kita dapat membuat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y. Gitu ya. Jadi contohnya kalau kita mau menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X, maka kita dapat membuat tabel titik bantu atau tabel pasangan berurut. Di sini kita dapat memilih X-nya berapapun ya, agar mendapatkan fx. Jadi nanti X-nya disubstitusikan pada rumus fx sama dengan 2 pangkat X. Di sini saya memberi ya beberapa titik X, atau saya mengambil beberapa titik X, semua bilangan bulat, agar membantu kita untuk menghitung hasil dari fx-nya. Jadi untuk X sama dengan negatif 3 disubstitusikan pada fx sama dengan 2 pangkat X, nanti mendapatkan 1/8. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, kalau disubstitusikan pada fx sama dengan 2 pangkat X, nanti menghasilkan 1/4. Untuk X sama dengan negatif 1 disubstitusikan pada fx sama dengan 2 pangkat X gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan titik koordinat yaitu titik berpasangan gitu ya, X, fx atau X, Y. Jadi untuk X yang negatif 3 tadi kan kita mendapatkan 1/8, oleh karena itu titik koordinatnya negatif 3, 1/8. Kemudian untuk X yang negatif 2 kita dapatkan fx-nya 1/4, maka mendapatkan titik koordinat negatif 2,1/4. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, kita mendapatkan fx-nya 1/2 ya. Kalau disubstitusikan kepada fx sama dengan 2 pangkat X, maka kita mendapatkan negatif 1,5 untuk titik koordinat. Sama halnya untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, nanti kita mendapatkan titik koordinat 0,1, 1,2,
2,4, dan 3,8. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat tersebut, maka kita gambar di koordinat kartesius. Akan menghasilkan grafik seperti berikut ini ya. Jadi untuk titik-titik yang kita dapatkan, di sini contohnya 0,1, kemudian 1,2, kemudian 2,4, 3,8 dan seterusnya, baru kita gabungkan ya, atau kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga mendapatkan grafik seperti ini. Jadi nanti kalau semakin banyak X yang kita ambil ya, kita hitung secara manual, kita letakkan pada tabel koordinat tersebut, nanti akan membentuk grafik seperti ini. Atau kalian juga dapat menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya. Dari contoh fungsi yang saya berikan tadi, untuk basis lebih dari 1 dengan rumus fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, kemudian untuk basis antara 0 dan 1 dengan rumus fungsi Y sama dengan 1/3 pangkat X, kita dapat menentukan domain, range, dan asimptotnya. Jadi jika kita mengambil satu titik yang berada contohnya di grafik fungsi yang berwarna hijau ini ya, berarti untuk fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, kalau kita ambil titik koordinatnya di sini diproyeksikan terhadap sumbu X, maka terlihat bahwa X-nya adalah negatif. Di sini X-nya adalah negatif 1. Kemudian untuk titik selanjutnya, titik di sini kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, terlihat bahwa X-nya juga negatif. Untuk titik di sini, X-nya adalah 0 karena titik koordinatnya 0,1. Kemudian untuk titik di sini diproyeksikan terhadap sumbu X, maka terlihat X-nya adalah positif. Kemudian di sini juga kalau kita ambil titik di sini ya, diproyeksikan terhadap sumbu X, maka X juga positif. Di sini juga X-nya positif. Karena X yang kita dapatkan adalah negatif, ya, terdapat X negatif, terdapat X0 dan X positif, maka dan kita tidak tahu ujungnya dari grafik tersebut di mana ya, sebelah kiri ujungnya kita tidak tahu ujungnya di mana, sebelah kanan juga nggak tahu ujungnya kita di mana ya. Oleh karena itu, domain dari fungsi eksponen Y sama dengan 3 pangkat X adalah X, di mana X elemen real. Kemudian untuk range dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, kita lihat dari sumbu Y, karena tadi titik koordinatnya adalah X, Y. Jadi range tadi kan himpunan bagian dari kodomain gitu ya, untuk suatu relasi atau fungsi terdefinisikan. Oleh karena itu yang kita lihat adalah sumbu Y. Untuk titik di sini ya, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka terlihat Y-nya positif, di sini Y juga positif, di sini Y-nya 1, otomatis positif ya. Kemudian titik di sini kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, Y-nya juga positif, di sini juga Y-nya positif. Kemudian kita nggak tahu ujung sebelah kanannya sampai mana gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa tidak ada grafik atau tidak ada titik pada grafik yang berada di bawah sumbu X. Oleh karena itu, range dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X adalah Y lebih dari 0 dan Y elemen real. Nanti kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra, kalau kita perbesar semakin besar skalanya gitu ya, maka nanti terlihat bahwa grafik dari fungsi eksponen tersebut akan sangat mendekati sumbu X. Hanya mendekati tapi tidak pernah memotong sumbu X. Oleh karena itu, asimptot dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X adalah sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 0. Begitu juga untuk fungsi Y sama dengan 1/3 pangkat X ya, dapat dilihat untuk grafik yang berwarna merah. Jika kita ambil titik-titik pada grafik tersebut, contohnya di sini ini X-nya ya, domain itu yang dilihat adalah sumbu X ya. Di sini X-nya
adalah negatif, X-nya negatif juga, X positif, atau di sini X positif, di sini X-nya 0, di sini X positif, di sini juga X positif, nggak tahu ujung kiri dan ujung kanannya, maka domainnya adalah X, di mana X elemen real. Kemudian untuk ring ya, yang dilihat adalah sumbu Y. Kalau kita proyeksikan titik di sini pada sumbu Y, terlihat bahwa Y-nya positif, di sini juga Y-nya positif, di sini Y-nya 1 positif, di sini Y juga positif, di sini Y juga positif. Kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra, maka akan terlihat grafik tersebut sangat mendekati sumbu X, tetapi ya semakin kanan itu semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah memotong sumbu X. Oleh karena itu asimtotnya yaitu Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu bentuk umum fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen yang kedua dengan bentuk fx sama dengan b kali a pangkat x plus c dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, di mana B tersebut dinamakan konstanta, A merupakan bilangan pokok atau basis, C merupakan konstanta juga, kemudian X merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Di sini untuk B, kalian dapat memisalkan suatu eksponen juga. Dapat dikatakan suatu eksponen jika kita memisalkan A pangkat X merupakan suatu variabel, gitu ya. Jadi B bisa dikatakan eksponen. Contoh dari fungsi eksponen dengan bentuk umum fx sama dengan B kali A pangkat X ditambah C, yaitu yang pertama untuk basis lebih dari 1 ya. Di sini saya berikan basis lebih dari 1. Yang pertama Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 yang berwarna biru. Yang kedua Y sama dengan negatif 3 pangkat X ditambah 1 yang dipangkatkan oleh X ya, yang dipangkatkan X itu hanya 3, bukan negatif 3, karena kita tahu bahwa syarat dari basis yaitu bilangan positif. Dapat kita lihat ya, yang berwarna biru ini kalau kita ingin menentukan domain ring dan asimtot, untuk domain ya, maka kita lihat sumbu X-nya. Titik di sini X negatif, di sini X negatif, di sini juga X negatif, untuk di sini X-nya 0, kemudian ini X-nya positif, di sini juga X positif, dan kita nggak tahu ujung kiri dan ujung kanan. Oleh karena itu domain dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 adalah X elemen real. Semua X elemen real ya. Kemudian untuk ring kita lihat dari sumbu Y. Untuk sumbu Y di sini titik yang di sini ya, seperti yang terlihat pada kursor, kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka terlihat bahwa Y-nya positif, di sini Y positif, Y-nya 2, Y positif, Y juga positif. Tetapi di sini terlihat bahwa hanya mendekati garis dengan persamaan Y sama dengan 1. Oleh karena itu, ring dari fungsi eksponen Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 adalah Y, di mana Y lebih dari 1, Y elemen real. Kemudian untuk asimtot ya, asimtot juga sudah terlihat ya, bahwa garis yang hanya didekati tetapi tidak pernah tersentuh oleh grafik fungsi yang berwarna biru ini adalah Y sama dengan 1. Oleh karena itu asimtotnya adalah Y sama dengan 1. Kemudian untuk Y sama dengan negatif 3 pangkat X plus 1 ya. Ini dapat dilihat domainnya ya. Berarti yang berwarna orange atau merah ini ya,
Kalau di sini, titik di sini diproyeksikan terhadap sumbu X, maka X-nya negatif, di sini X-nya negatif, ini X-nya 0, ini X-nya positif, X positif, kita nggak tahu ujung kiri dan ujung kanannya ya. Oleh karena itu domainnya adalah X, di mana X elemen real. Kemudian untuk ringnya itu dilihat dari sumbu Y, titik di sini Y-nya adalah positif, di sini Y-nya juga positif, di sini Y-nya negatif, Y-nya negatif, Y-nya negatif, tapi untuk Y positif tidak ada yang lebih dari 1 atau grafiknya ya, terlihat dari grafiknya tidak ada satu titik yang berada di grafik yang berwarna oranye ini lebih dari 1. Oleh karena itu, ring dari fungsi eksponen Y sama dengan negatif 3 pangkat X plus 1 adalah Y kurang dari 1, Y elemen real. Kemudian untuk asimtot yaitu Y sama dengan 1 ya, dapat dilihat ini. Y sama dengan 1. Di sini dapat terlihat bahwa jika atau koefisien atau bilangan di depan dari basis adalah positif, maka sama seperti sifat-sifat sebelumnya ya, akan monoton naik ya. Kalau basisnya lebih dari 1 maka monoton naik. Tetapi kalau bilangan di depannya dari basis itu bilangan negatif, maka grafiknya akan monoton turun. Atau dapat dikatakan bahwa grafik dari basisnya positif ya, maksudnya basisnya lebih dari 1, tetapi B-nya atau bilangan di depan basisnya itu negatif, itu merupakan cerminan dari bilangan yang di depannya basis yang positif ya, dicerminkan terhadap asimtotnya itu. Jadi dapat dilihat bahwa grafik yang berwarna oranye ini merupakan cerminan dari grafik yang berwarna biru terhadap asimtot, yaitu garis Y sama dengan 1. Berdasarkan contoh tersebut ya, kita dapat menentukan sifat-sifat fungsi eksponen dengan bentuk umum fx sama dengan b kali a pangkat x plus c. Di sini saya berikan beberapa contoh fungsi eksponen ya yang dapat terlihat ya, yang dapat dilihat ya, merupakan cerminan terhadap asimtotnya. Jadi untuk yang berwarna hijau itu Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 ya. Kemudian yang berwarna biru itu Y sama dengan negatif 3 X negatif 3 pangkat X plus 1 ya. Jadi kalau bilangan di depan basisnya positif, maka tetap sama seperti sifat-sifat sebelumnya, monoton naik. Kalau bilangan di depan basisnya negatif, maka merupakan cerminan terhadap asimtotnya gitu. Sama halnya untuk basis antara 0 dan 1. Contohnya yang berwarna merah ini ya, dengan rumus fungsi Y sama dengan 1/3 pangkat X plus 1 ya. Ini akan monoton turun. Kemudian kalau dicerminkan terhadap asimtotnya Y sama dengan 1, ini akan mendapatkan grafik yang berwarna oranye dengan persamaan atau dengan rumus fungsi Y sama dengan negatif 1/3 pangkat X plus 1 seperti ini. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat dari fungsi eksponen fx sama dengan b kali a pangkat x plus c. Di sini saya berikan contoh untuk fungsi eksponen yang lain dengan basis lebih dari 1 dan basis antara 0 dan 1. Yang pertama, fungsi y sama dengan 3 pangkat x plus 1, basisnya lebih dari 1 dengan bilangan di depan basis adalah positif ya. Oleh karena itu grafiknya yang berwarna hijau monoton naik, kemudian untuk Y sama dengan negatif
3 pangkat X plus 1 ya, basisnya lebih dari 1 tetapi bilangan di depan basis merupakan bilangan negatif, maka monoton turun di sini. Jadi yang berwarna biru ini merupakan cerminan terhadap sumbu ini ya, sumbu yang garis yang berwarna ungu dengan persamaan Y sama dengan 1 dari grafik yang berwarna hijau. Kemudian untuk basis antara 0 dan 1 dengan rumus fungsi Y sama dengan 1/3 pangkat X plus 1 ya di sini, maka dapat dilihat bahwa grafiknya monoton turun ya. Kemudian untuk grafik dari fungsi Y sama dengan negatif 1/3 pangkat X plus 1, grafiknya monoton naik. Bisa dilihat bahwa grafik yang berwarna orange ini merupakan cerminan dari grafik yang berwarna merah. Oleh karena itu, sifat-sifat fungsi eksponen dari bentuk fx sama dengan b kali a pangkat x plus c. Yang pertama, grafiknya monoton naik untuk a lebih dari 1 dan b lebih dari 0, jadi yang berwarna hijau. Kemudian grafik berbentuk monoton turun untuk A antara 0 dan 1 dengan B lebih dari 0 yang berwarna merah ya. Kemudian memiliki asimptot datar, di mana asimptot datar tersebut bergantung pada C. Jadi untuk asimptot datarnya di sini adalah Y sama dengan 1. Bisa kita lihat dari grafik fungsi tersebut ya. Dilihat bahwa C-nya 1. Di sini C1, di sini juga C1, di sini C1, di sini juga C1. Oleh karena itu ya dapat kita simpulkan bahwa asimptot datarnya bergantung pada C. Ya, bergantung pada nilai dari C. Di sini asimptot datarnya Y sama dengan 1. Ini garis dengan persamaan Y sama dengan 1. Kemudian jika B kurang dari 0 dan A lebih dari 1, maka grafiknya monoton turun yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru tadi merupakan cerminan dari grafik yang berwarna hijau terhadap asimptotnya, yaitu dengan persamaan garis Y sama dengan 1. Kemudian jika B kurang dari 0 dan A lebih dari 0 kurang dari 1, grafiknya monoton naik yang berwarna oranye ya. Yang berwarna oranye ini monoton naik yang merupakan cerminan juga dari grafik yang berwarna merah terhadap asimptotnya, yaitu Y sama dengan 1. Sekian materi yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.